juga mempunyai hak untuk membuktikan bahwa apa yang dia lakukan adalah benar secara hukum. Saya kira demikian yang mulia jawaban saya. Jawabannya seperti itu. Ya, baik, secara spesifik saya bertanya lagi yang boleh mohon izin. Kita ambil contoh dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon tahun 2017 ya, bahwa di sana diputuskan ada 3 nama DPO yang sudah dirilis oleh pihak kepolisian juga. Nah, tetapi kemudian ada tersangka yang ditangkap tidak berdasarkan daftar putusan hakim tersebut, di mana di dalamnya ada 3 nama DPO. Bolehkah penyidik atau polisi bertindak seperti itu? Apakah saudara tetap dengan pendapat yang tadi atau ada yang mau ditambahkan? Terakomodir dengan apa yang disampaikan oleh yang saya jawab tadi ketika yang mulia menegaskan kembali bahwa yang menilai nanti mengenai soal bukti tadi adalah yang mulia atau majelis hakim di persidangan. Ya, begitu. Terima kasih. Ya. Terima kasih yang mulia. Ya. Saudara ahli, saya minta di sini ahli kan sudah disumpah tadi ya. Ahli katakan sesuai dengan keahlian ahli. Jangan ahli karena ahli yang diajak oleh pihak termohon. Jadi ahli. Ya nanti dulu. Keberatan. Itu mohon izin yang mulia. Itu sudah menuduh. Bahaya ini. Ini bukan. Ini bahaya. Kedua-duanya diam. Kedua-duanya diam dulu. Siap. Ya. Ahli tahu makna dari sumpah? Tahu yang mulia. Apa hakikat dari sumpah? Ya tentu ada konsekuensi hukumnya yang mulia. Harus apa kalau udah disumpah? Harus sesuai dengan apa yang keahlian saya menyampaikan sesuai dengan kompetensinya saya. Oh, siap. Kalau sudah diingatkan. Saudara ahli, saya mau bertanya pada ahli ini langsung to the point. Peggy Perong itu masuk di dalam DPO. Mohon izin untuk udah masuk materi, Pak. Ini bukan materi, ini ada hubungan sama klien kami. Pertanyaannya gimana? Siap, ini mohon izin tidak bisa kami langsung dipotong setiap saya berbicara dipotong. Kita dengar dulu. Nanti. Dengarkan dulu. Oke. Dengarkan dulu, jangan langsung dipotong. Lanjut. Mohon izin yang mulia, saya teruskan yang mulia ya. Saya minta yang mulia bijaksana sekali di sini. Tidak boleh setiap saya bicara langsung dipotong. Lanjut Pak. Ya, saudara ahli, di dalam DPO dikatakan saudara Peggy Perong terlibat di dalam pembunuhan. Oke? Yang saya tanyakan kepada saksi ahli, apakah boleh dalam hal ini penyidik itu Peggy Perong dijadikan tersangka orang lain bernama Peggy Setiawan? Bagaimana menurut ahli? Mohon izin yang mulia, kalau terkait dengan fakta saya tidak menjawab. Ya. Tapi kalau saudara bisa mengilustrasikan, dan sebenarnya tadi sudah saya sampaikan dalam berbagai keterangan saya dari awal tadi, bahwa tentu untuk menilai alat bukti nanti yang mulia yang akan menilai. Bahwa apakah alat bukti yang dihadirkan oleh masing-masing pihak, baik itu pemohon maupun termohon, itu adalah sudah sesuai dengan apa yang didalilkan oleh masing-masing. Demikian yang mulia. Oke. Saudara ahli, yang saya tanya pada ahli, sesuai kemampuan ahli ya, sampaikan apa adanya. Saya tanya kepada ahli, untuk mentersangkakan orang tersebut harus sesuai identitasnya tidak? Mohon izin yang mulia, tadi sudah saya jawab yang mulia. Jangan, mohon izin. Enggak apa-apa. Sebentar Pak. Ini bebas, ahli bebas sebentar. ya. Tidak bisa kita mengendalikan. Izinkan saya juga punya hak untuk memberikan penjelasan ya, bahwa apa yang tadi saya sampaikan, saya berpendapat dan saya dari awal sampai akhir insya Allah berpendapat sama, bahwa penetapan tersangka itu hanya boleh dilakukan oleh penyidik dengan mendasarkan pada 2 alat bukti. Itu saja jawaban saya yang mulia. Seperti itu kita tidak bisa memaksa. Oke, saya mengerti. Harus 2 alat bukti. Apakah 2 alat bukti tersebut tidak harus dilengkapi dengan barang bukti yang berhubungan sama perkara tersebut? Contoh, saya contohkan sama ahli ya.
Oke, alat buktinya ijazah sama keterangan saksi. Apakah perlu nggak ada sidik jari yang mengatakan di barang yang kasus pembunuhan tersebut? Bagaimana menurut ahli? Mohon izin yang mulia, alat buktinya berupa apa? Yang penting selama memenuhi kualifikasi 184 ayat 1 KUHP huruf A, B, C, 2 dari itu, maka itu adalah sah secara hukum. Oke. Lanjut pertanyaan berikutnya. Saya bertanya lagi, saudara, mohon izin yang mulia ya, saudara ahli. Jadi gini ahli, saya mau menyampaikan, kita mendudukan persoalan ini ya sebenarnya, yang terjadi sebenarnya bagaimana? Apakah boleh, maksud saya, orang dituduhkan pasal 340 pembunuhan berencana yang menggunakan alat buktinya hanya keterangan saksi dan hanya menggunakan foto, ijazah, KTP dan KK. Tanpa dilengkapi dengan barang bukti dalam kasus tersebut. Jawab apa adanya. Mohon izin yang mulia, saya menjawab apa adanya dan saya konsisten, insya Allah konsisten dengan apa yang saya sampaikan. Dalam forum pra-peradilan ini, ya, forum pra-peradilan ini adalah fokus kepada soal masalah apakah penetapan tersangka sah atau tidak sah. Ya, ahli tetap seperti itu. Iya, di sini ada hubungannya. Ya, makanya di sini ada hubungan perkara ini sama setidaknya klien kami dijadikan tersangka. Ya, masalahnya jawabannya 10 kali pertanyaan seperti itu juga jawabannya akan sama. Tetap kita. Baik, baik, terima kasih yang mulia. Saya terusan aja sebab saya terusan. Nanti disimpulkan. Oke, siap yang mulia, siap mulia. Akan sampai sore akan seperti itu. Ya. Lanjut dengan yang lain. Izin bertanya yang mulia. Ahli tadi menerangkan dalam pra-peradilan dasarnya adalah dalam ruang lingkup formil saja. Bagaimana jika faktanya berkas perkara yang telah diserahkan penyidik ke kejaksaan dikembalikan dalam artian P18 dengan catatan berkas tersebut tidak memenuhi syarat formil dan material. Ya, pengembalian berkas yang dilimpahkan oleh penyidik dari ke kejaksaan dan dikembalikan ke penyidik. Ya. Ada kaitannya dengan pra-peradilan? Mohon izin tidak ada kaitannya dengan pra-peradilan kita yang mulia. Yang mana Pak? Iya. Mohon izin yang mulia. Dikembalikan atau tidak dikembalikan? Dikembalikan atau tidak dikembalikan itu menjadi kewenangan dari jaksa, ya kan? Itu tidak termasuk dalam objek pra-peradilan. Kalau objek, simpelnya. Iya. Ya, gini, simpelnya. Mau dikembalikan atau tidak dikembalikan berpengaruh nggak kepada pra-peradilan? tidak ada pengaruhnya yang mulia. Pengaruhnya itu aja. Jawabannya. Mohon maaf, yang mulia, kami berdiri. Ya, biar kelihatan. Saudara ahli, kita sepakat dulu bahwa ini adalah kasus pembunuhan dan pemerkosaan untuk anak di bawah umur. Oke, kita sepakat dulu. Saya jadi penyidik cukup lama dan aku yang melakukan investigasi tentang Peggy Setiawan karena sesuai perintah daripada ketua tim. Yang perlu saya tanyakan kepada ahli, ini kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Apa sih yang perlu dilakukan penyidik terlebih dahulu terhadap korban ini supaya maju nanti kepada administrasi yang tadi kalian perbincangkan, ini sah, ini tidak. Apa yang perlu dilakukan oleh penyidik itu? Bapak kan ahli pidana. Itu yang pertama saya tanya. Apa yang perlu dilakukan penyidik itu terhadap kasus ini, TKP ini, korban ini? Terlebih dahulu apa? Mohon izin yang mulia karena ini menjadi domainnya penyidik, saya sebagai ahli pidana saya tidak menjawab. Karena saudara tanyanya kepada apa yang harus dilakukan oleh penyidik, saya bukan penyidik.
Jadi saya tidak menjawab berkaitan dengan pertanyaan saudara itu. Terima kasih Yang Mulia. Bapak itu kan ahli pidana. Pembunuhan, pendapatmu yang saya tanya, ahli. Ahli tadi udah seperti itu, kita tidak bisa maksa. Begini Pak ahli, saksi ahli. Tentunya kan penyidik itu mengolah TKP ini menentukan korban itu meninggal atau tidak. Selanjutnya diolah TKP itu, korban itu diotopsi enggak? Terus bukti-bukti yang Bapak bilang tadi yang dijadikan barang alat bukti tadi, 2 alat bukti itu, ya, apakah itu ditemukan di TKP? Apakah itu ditemukan di tempat lain? Dan harus berkaitan dengan kejadian tersebut. Apakah sependapat Pak ahli? Gimana ahli terkait? Mohon izin Yang Mulia, apa yang saudara sampaikan tadi, tanyakan kepada saya dan saya kira ini sudah masuk ke dalam materi pokok perkara. Saya tidak bisa menjawab itu karena lembaga pra-peradilan ini hanya fokus terkait dengan objek pra-peradilan sebagaimana yang baik, saya lanjutkan Pak ahli. Saudara perkara pokok. Jika mereka menentukan menaikkan dia sebagai DPO tahun 2016. Tapi penetapannya tanggal 21 Mei 2024. Apakah itu sah menurut ahli? Mohon izin Yang Mulia, tadi dalam kaitannya dengan putusan pengadilan tadi dijadikan sebagai petunjuk. Dan ketika kemudian penyidik menemukan alat bukti minimal 2. Meragukan keahlianmu kalau begini. Izin Yang Mulia. Sebentar. Saya luruskan dulu. Ya. Pokoknya dalam forum ini tidak ada kesimpulan-kesimpulan. Kita juga harus menghargai ahli. Sependapat atau tidak sependapat dengan ahli, baik ahli yang kemarin maupun ahli yang sekarang, kita harus menghormati pendapatnya. Ya. Suka atau tidak suka silakan ulas dalam kesimpulan masing-masing ya. Nggak bisa kita itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Mohon izin Yang Mulia, mohon izin. Ya. Kalau boleh kami tim pemohon kepada Yang Mulia, mohon untuk perintahkan kepada ahli untuk melakukan atau memberikan jawaban yang independen. Jangan sampai ditanya oleh pemohon memberikan jawaban yang memuaskan sama termohon. Tanya oleh pemohon selalu bilang sudah dijelaskan. Padahal sudah disumpah. Ada kaitannya dengan itu. Jadi Ya, gini. jelas semuanya. Mohon izin Yang Mulia. Sudah, ini ahli ini sudah paham tentang aturan main dari persidangan. Ya. Makanya kalau nanti dalam analisa para pihak, ahli misalnya ahli yang sekarang mau ahli yang kemarin dianggap tidak kompeten, ini poinnya ini meragukan ini atau saling bertentangan, silakan tuangkan. Itu yang akan kita. Baik Yang Mulia, kami lanjutkan pertanyaan kepada ahli. Sama-sama, menurut saudara saksi ahli yang kemarin oke, menurut ini saksi ahli yang sekarang oke, kan gitu. Versinya masing-masing. Lanjut dengan pertanyaan. Baik, Pak ahli tadi mengatakan bahwa putusan pengadilan adalah DPO sebagai petunjuk. Peggy Setiawan pada saat kejadian TKP di Cirebon berada di Bandung dengan saksi-saksi yang sudah didengar keterangannya di persidangan ini. Apakah penetapan tersangka dan dijadikan dia dan dilakukan penahanan itu sah atau tidak? Jadi Yang Mulia, saya kembali menegaskan bahwa dalam penetapan tersangka yang penting dasarnya adalah minimal 2 alat bukti, Bapak. Selama penyidik menemukan minimal 2 alat bukti, maka hal tersebut bisa dijadikan sebagai dasar penetapan tersangka. Demikian Yang Mulia. Ahli harusnya dijawab tadi tidak sah. Sudah pertanyaan yang lain karena akan jawabannya. Pak ahli, terus. kami tanya satu lagi. Apakah keterangan saksi-saksi yang mengatakan bahwa Peggy Setiawan berada di Bandung bersama mereka dan ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan yang sekarang ini
surat penetapan tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, apa itu dapat dikatakan sah atau tidak? Mohon izin Yang Mulia, tadi sudah sampaikan bahwa dalam penetapan tersangka ini berkaitan dengan soal aspek formilnya saja. Ya, Aspek formilnya saja. Dalam pasal 2 ayat 2 Perma 4 2016 itu ketika sudah ada minimal 2 alat bukti maka sah secara hukum. Demikian jawaban saya Yang Mulia. ahli itu minimal ada 2 alat bukti aja, seperti itu. Masih ada atau sudah cukup? Silakan tanyakan hal-hal yang terkait dengan formal, karena ahli akan menjawabnya yang formal. Mohon izin Yang Mulia, kami kira saudara ahli agar objektif. Semoga harapan kami seperti itu. Silakan lanjut pertanyaan. Pertanyaan saya, sepengetahuan saya, putusan hakim itu atau putusan majelis hakim itu harus dianggap benar. Di dalam putusan hakim tersebut terdapat ataupun tertuang 3 DPO. Yang mana pada hari ini kita ketahui bersama 2 DPO itu dinyatakan fiktif. Pertanyaannya, apakah yang menghilangkan 2 DPO yang dinyatakan fiktif itu melakukan obstruction of justice? Mohon untuk dijawab ahli. Menurut ahli itu terkait dengan pra peradilan atau enggak? Itu tidak masuk dalam lingkup pra peradilan Yang Mulia. Menurut ahli seperti itu. Yang saudara tanyakan tidak masuk dalam lingkup pra peradilan. Mohon ahli untuk menjawab secara ataupun perspektif menurut hukum pidana maupun hukum acara pidana sesuai dengan keahlian ahli. Mohon izin Yang Mulia, saya sudah menjawab dan saya sampaikan, saya hadir di sini, saya independen, saya tadi juga disumpah, saya tidak berpihak kepada siapapun. Yang saya pahami di dalam norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan maupun yang ada dalam teori-teori atau asas-asas tadi sudah saya sampaikan secara tegas. Saya tidak dipengaruhi oleh siapapun hadir dalam ruangan sidang Yang Mulia ini. Mohon izin Yang Mulia, saya tidak merasa menuduh ahli seperti itu. Jadi mohon ahli tidak berasumsi seperti itu. Ya, sudah, jangan di. Sebentar. Tadi jawabannya sudah seperti itu. Pokoknya, makanya kalau saya itu biasanya kalau saya bertanya misalnya ke ahli, kadang-kadang saya tahu apa yang saya tanyakan itu dan saya tahu jawabannya. Tiba-tiba tidak cocok dengan apa yang di hati saya tidak salah itu ahli. Enggak, biarkan. Kalau saya mengatakan salah itu berarti saya berpihak. Enggak. Kalau Baik, kita salah, tandai kesalahannya. Ahli ini salah nih, poin ini, tandai, diulas oleh saudara. Baik, Ya. cukup Yang Mulia, terima kasih banyak.